Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Saudaraku pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, segala puja, puji dan rasa syukur marilah kita haturkan sepenuhnya. Sesungguhnya hanya pada Allah kita berharap agar puja, puji dan rasa syukur kita itu dapat membuat kita semua menjadi hamba Allah yang lebih baik dari saat ini. Lebih baik dalam mematuhi perintahnya, juga lebih baik dalam menjauhi larangannya. Salawat dan salam marilah pula kita doakan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya berharap semoga salawat dan salam kita menjadi sebab beliau mengenali kita pada hari pengadilan kelak sebagai umat beliau, hingga akhirnya beliau berkenan memberi syafaat bagi kita semua. Saudaraku pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Asr, Allah telah mengabarkan bahwa manusia itu sungguh berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal kebajikan dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah ajaran agama agar manusia, kita semua terhindar dari kerugian dunia maupun akhirat. Namun saudaraku, terkadang manusia pandai menasehati saudaranya atau temannya, namun tak selalu pandai menerima nasihat dari orang lain. Ketahuilah saudaraku, kegagalan seseorang dalam menerima nasihat dari orang lain hampir pasti disebabkan karena kesombongan yang telah meraja dalam hatinya. Bisa jadi ada perasaan lebih tinggi, lebih tahu, atau setidaknya lebih tua dari si pemberi nasihat. Atau perasaan bahwa si pemberi nasihat sebenarnya tidak cukup pantas memberi nasihat padanya. Itu adalah kesombongan saudaraku. Itu adalah sifat orang-orang munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 206 Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu ittaqillah, dan apabila dikatakan pada orang munafik itu bertakwalah pada Allah, akhadhathul izzatu bil ithmi, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, fahasbuhu jahannam, maka pantaslah baginya neraka jahannam, wala bi'sal mihad, dan sungguh jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Dalam kitab Syu'abul Iman, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilnya dari sanad Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna abghadal kalami ilallah, dan sesungguhnya ucapan yang paling dibenci di sisi Allah adalah ayyaqula ar-rajulu lirrajul, seorang lelaki yang berkata pada lelaki lainnya, ittaqillah, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah. Fayaqulu alaika binafsik, lalu lelaki itu menjawab, urus saja dirimu sendiri. Urus saja dirimu sendiri, urus saja moralmu sendiri. Itu adalah jawaban sombong dari seseorang yang terindikasi munafik ketika dia dinasehati dan diingatkan oleh saudaranya. Jawaban sombong yang paling dibenci di sisi Allah, sebuah ucapan yang dapat memancing murkanya Allah. Maka melalui kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, saya mengajak pada diri saya sendiri dan sekalian saudaraku pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, bukalah diri
dalam menerima nasihat kebaikan dari saudara kita. Rendahkan hati, lenyapkan kesombongan, hilangkan prasangka buruk pada nasihat kebaikan dan penyampainya. Hayati bahwa kita sejatinya sama belaka di hadapan pengadilan Allah nantinya. Tiada beda pejabat dengan rakyat, tiada beda ustaz dengan awam, tiada beda orang kaya dengan si miskin papa, tiada beda Habib dengan ajam, tiada beda bangsawan dengan rakyat jelata. Di hadapan pengadilan Allah nantinya, kita semua sama, hanya ketakwaan yang membedakan posisi kita di hadapan Allah nantinya. Maka ketika mendengar nasihat kebaikan, dengarlah dengan seksama, rasakan dengan hati, baru fikirkan dengan akal. Dengarkan dengan seksama, rasakan dengan hati, lalu barulah fikirkan dengan akal. Semoga Allah memudahkan hati kita dalam menerima nasihat-nasihat kebaikan dari saudara kita. Kini, untuk menutup penyampaian ini, izinkan saya menyampaikan ucapan Abu Hurairah yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Idza ra'a fihi aiban aslahahu. Jika ia melihat ada aib, ada keburukan pada saudaranya itu, dia akan segera memperbaikinya. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.